Red Slayer, Chapter 15. Mata Naruto melirik ke arah sang pemanggil, dan warrior priestess memicingkan mata ketika mengetahui kalau seorang gadislah pelaku dari pemanggilan itu. Kau? Iya, aku menjadi herbalis di sini. Apa yang sedang kau lakukan? Memburu rat lagi? Mengangguk, Naruto membenarkan dugaan atau mungkin pertanyaan sang gadis. Wanita berambut kuncir kuda dan bermata green emerald itu berbalut pakaian seorang herbalis. Iya, ada sebuah sarang di sebelah barat, dan sudah ada yang berevolusi. Kemungkinan dipimpin Ratsaman. Oh, begitu. Dan kau? Aku satu party dengannya. Salam kenal. Wajah gadis herbalis berubah sendu melihat Naruto yang berjalan dengan gadis petualang. Lalu dia memantapkan diri kemudian berucap, "Salam kenal juga." Ada jeda sebentar dan warrior priestess menganggukkan kepala menanggapi. Setelah itu gadis herbalis melanjutkan, "Kalau begitu hati-hati ya." Iya. Naruto dan warrior priestess melanjutkan perjalanan menuju sarang rat. Sedangkan gadis desa yang sekarang menjadi gadis herbalis memandang punggung Naruto. Dia merasa punggung itu lebih lebar dari terakhir kali dia melihatnya saat Naruto pergi dari desa Baran. Aku tidak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Waktunya kerja. Suatu hari aku pasti bisa membantunya. Untuk sesaat perasaan warrior priestess dibuat tidak karuan. Jujur saja, meski hanya sekilas dan tidak ada yang spesial dari kejadian tadi, tapi mata miliknya bisa mengetahui kalau gadis herbalis itu memiliki suatu niat. Apa kau mengenal gadis tadi? Iya, dia dari desa Baran, tempat aku menemukan Rat Warrior. Perasaan sedih barusan sedikit menghilang, berganti rasa penasaran. Seberapa banyak jenis rat ini? Aku bahkan belum pernah mengetahuinya sama sekali. Warrior Priestess dibuat terkejut dengan simbol yang ditunjukkan Naruto sebelumnya dan mengetahui nama Ratsaman. Lalu dia mendengar lagi dari Naruto kalau bertemu gadis itu di desanya dan melawan Rat Warrior. Sebenarnya makhluk apa yang kau sebut Omnirat ini? Mereka adalah giant rat yang berevolusi, sebab anugerah dari dewa kejahatan The Hornet Rat. Lagi, hati warrior priestess bergetar, sebab mengetahui hal yang baru baginya. Selama karirnya sebagai petualang, dia hampir menjelajah seluruh benua dan mengetahui berbagai jenis buku dan monster. Salah satu buku yang membuatnya tergugah adalah Densetsu no Yusa. Buku itu merupakan karya yang diagungkan para bard di masa lalu, berisi kumpulan sajak, syair, puisi, serta sejarah para petualang legendaris yang terkenal sepanjang masa. Dalam buku itu tertera nama para pahlawan dan berbagai jenis monster yang pernah mereka lawan. Para kaum pelajar menyatakan bila buku itu adalah yang paling lengkap dalam sejarah, tapi penulisnya tidak diketahui siapa dia. Namun, dalam buku itu tidak dijelaskan atau ditemukan satu pun tentang Omnirat dan Dewa Kejahatan The Hornet Rat. Padahal buku itu memiliki jumlah 4 volume. Aku masih belum memahaminya dan tidak begitu mengerti. Kalau begitu, lihat saja nanti. Warrior Priestess tidak mengajukan pertanyaan lagi saat mendengar pernyataan itu dan hanya melangkah mengikuti Naruto dari belakang. Meski begitu, hatinya tetap gusar entah karena apa. Kedatangan wanita itu yang menyapa Naruto serta fakta jika dia pernah bertemu sebelumnya membuat Warrior Priestess tertekan. Melewati semak belukar yang mengganggu dan jalan sedikit berlumpur, kedua petualang sampai di sarang rat yang ditunjuk pemuda yang melapor adanya serangan rat. Di depan pintu masuk gua, terdapat totem yang diberitahu sang pemuda. Bendera coklat dengan lambang segitiga merah dan sebuah tongkat di tengahnya. Bentuknya sama persis dengan apa yang dikatakan pemuda itu. Apa kita akan masuk ke dalam?
Tapi bagaimana bisa gua ini lebih besar dari yang pernah kita masuki sebelumnya? Hmm. Naruto tidak menjawab pernyataan warrior priestess itu. Malahan, dia memegang dagu dan memperhatikan begitu besar gua yang ada di hadapannya. Persis seperti dugaan sang warrior priestess. Benar yang dikatakannya. Ukuran gua ini tidak begitu lazim, berbeda dari yang telah kami masuki. Tidak, kita akan memancing mereka keluar. Bagaimana caranya? Sebuah getah pohon pinus dibalut dengan sabut dan belerang berbentuk persegi panjang dinyalakan Naruto dan tercipta asap yang begitu tebal lalu dilemparkan ke dalam. Asap begitu pekat, memenuhi ruang gua yang gelap dan lembab itu. Naruto menyiapkan pentungannya dan warrior priestess menyiapkan senjata serta mentalnya untuk mengetahui makhluk bernama Omni-Red yang diburu Red Slayer. Mata kedua petualang tidak berkedip dan napas mereka tahan, menunggu kedatangan monster yang ada di dalam gua. Untuk beberapa saat tidak terjadi sesuatu, membuat rasa kecewa menghampiri warrior priestess karena gagal mengetahui makhluk bernama Omni-Red. Meski sudah ditunggu beberapa lama pun, tidak terjadi apa-apa dan membuat warrior priestess semakin menjentikkan lidah. Sudah 5 menit dan tidak ada yang terjadi. Sebaiknya kita cek ke dalam. Naruto bergeming dengan ucapan kesal warrior priestess. Matanya menatap tajam ke dalam gua. Dia juga merasa aneh dengan kejadian ganjil ini. Apa mereka memiliki jalan keluar atau lubang lain? Saat pertanyaan itu terlintas di kepala, telinganya mendengar sesuatu yang berasal dari atas mulut gua. Mereka di atas. Mata warrior priestess membesar karena ada makhluk seperti manusia dan berkepala tikus berbaris di atas gua. Yang mengejutkan lagi, makhluk itu memegang berbagai senjata. Apa itu? Itu Red Adventure. Bersiaplah. Keduanya memegang senjata dan bersiaga. Sebab makhluk itu menggeram sambil menunjukkan gigi. Setelahnya, makhluk itu mulai menyerang. Kawanan Red Adventure melompat berhamburan dengan berbagai senjata di tangan. Naruto menyerang dengan sisi tajam perisainya dan mengenai dada salah satu Omni-Red. Menggerakkan pentungannya, menghancurkan kepala Omni-Red yang ada di sebelahnya. Warrior Priestess untuk beberapa detik tertegun dengan apa yang dilihat. Namun, berhasil mendapati kesadaran kembali. Lalu menebas Omni-Red yang mencoba menyerangnya. Darah bersimbah saat pedang miliknya mengiris tubuh Red Adventure. Sedangkan Naruto berkali-kali mengayunkan pentungannya dan membuat jatuh para Omni-Red itu. Pentungan sudah mencapai batas. Dia meraih palu yang terbuat dari batu dan stik. Primitif, mereka biasa menyebutnya. Palu itu sukses membuat kepala Red Adventure pecah dengan otak berhamburan. Perisainya juga tidak ketinggalan memakan korban. Satu Red Adventure kakinya terkena ayunan sisi tajam perisai. Mengerang merasakan sakit, sebuah palu batu membuat teriakannya berhenti dan darah terciprat. Warrior Priestess yang sebelumnya penasaran kini malah terkejut karena tidak menyangka jika apa yang diburu Naruto adalah makhluk seperti ini. Pedang miliknya sukses memenggal kepala Red Adventure, membuat darah bersimbah dari sana. Jika itu adalah goblin, mungkin dia akan mual. Tapi saat ini, lawannya bukan goblin, jadi dia bisa menahannya. Tidak ketinggalan, baik yang kiri dan kanan, menjadi korban dari ayunan pedang miliknya. Gaya pedang yang dia gunakan sebenarnya hasil latihan dari sang kapten yang dulu mengambil kelas samurai. Warrior Priestess menggabungkannya dengan gaya pedang yang ada dalam Order of Rhea. Sehingga terciptalah gaya pedang campuran miliknya yang dia beri nama Subanari no Daikatana. Itu bukanlah sebuah nama kebanggaan karena gabungan teknik samurai dan knight, tapi sebuah pengingat dirinya untuk selalu mengenang teman-temannya yang telah gugur. Subanari no Daikatana. Heart Slaying. 5 lintasan cahaya putih dalam 2 detik tercipta dan saat berakhir, kelima Red Adventure yang ada di hadapannya tumbang dengan berbagai cedera. Tubuh yang terbelah 2, tangan kanan putus, kaki kiri yang lepas, tubuh yang terbelah di pinggang, dan kepala yang terbagi 2.
Tentu darah mereka membuat tanah berubah merah. Semakin dekat jarak korban dalam jangkauan tekniknya, semakin parah dampak yang diberikan. Naruto tidak memiliki teknik seperti yang dipunyai Warrior Priestess. Jadi, dia hanya terus menggerakkan tubuhnya untuk membantai semua Omni Red yang ada di hadapannya, sambil mengambil senjata mereka untuk mengganti senjatanya yang tumpul atau telah dilemparnya. Tempat keduanya sudah dipenuhi mayat para Omni Red serta darah mereka, lalu stamina keduanya hampir habis. Satu Red Adventure yang tersisa mencoba lari, namun gagal sebab sebuah tombak menancap di tubuhnya. Adalah Naruto yang dengan cekatan tidak membiarkan satupun Omni Red melarikan diri. Omni Red yang baru tertusuk tombak itu jatuh tersungkur dengan wajah kesal. Dengan ini, jumlah mereka 22. Kau masih bisa menghitungnya? Tidak ada tanggapan. Naruto kemudian mendekat ke mayat para Omni Red yang berserakan. Lalu matanya melihat suatu simbol yang ada di lengan kiri mereka. Bentuknya bulat dengan ada beberapa kata-kata aneh yang tidak dipahaminya. Di tengahnya terdapat simbol tongkat namun ada semacam cincin di tongkat itu. Simbol apa ini? Jadi ini yang kau sebut Omni Red itu. Saat Naruto sedang memikirkan simbol apa yang tertera pada bahu para Red Adventure itu, Warrior Priestess segera bertanya untuk meyakinkan anggapannya. Iya. Oh, begitu. Baru pertama kali aku melihat mereka. Dari mana mereka berasal? Sekarang aku mengerti. Kenapa dulu kau terdiam saat aku bertanya tentang goblin ketika pertama kali kita bertemu? Warrior Priestess terdiam sebab mengerti dengan ucapan itu. Saat ini, Naruto pasti memandangnya aneh karena tidak tahu makhluk apa itu. Tapi, aku memang tidak pernah melihat di buku ataupun secara langsung dan hanya kali ini aku melihatnya. Itulah pembelaan terakhir yang bisa dia lakukan untuk keluar dari situasi yang tidak menguntungkan. Amat jarang baginya untuk didominasi seseorang dalam percakapan, sebab dialah yang biasanya selalu mendominasi, tapi pengecualian buat orang di depannya ini. Dia sama sekali tidak membiarkannya mendominasi. Aku mengerti. Perhatikanlah, dia hanya menjawab singkat dan tanpa atensi prihatin atau sebagainya. Warrior Priestess benar-benar menggerutu dalam hati, padahal dia sudah membantu selama 1 bulan lebih. Naruto terus mengobservasi mayat Omni Red dan memperhatikan dengan teliti simbol itu. Warrior Priestess yang melihatnya secara refleks mengikuti tindakan Naruto. Matanya memicing mendapati kalau yang diperhatikan serius Naruto adalah sebuah simbol pada lengan kiri Omni Red itu. Sebenarnya dia juga penasaran akan makna simbol itu. Dia sedikit mengetahui dan belajar tentang beragam aksara kuno milik para dwarf, lizardman, dan Rhea. Pengecualian buat elf karena mereka tertutup. Tapi aksara pada lengan itu tidak menunjukkan kesamaan dari yang pernah dia pelajari. Apa maksud dari aksara itu? Hal itulah yang ingin aku cari tahu. Naruto mengeluarkan alat tulis dan buku, kemudian menuliskan simbol itu. Di buku itu terdapat simbol-simbol aneh lainnya yang tidak dimengerti Warrior Priestess. Dia mempelajari tentang mereka seorang diri? Berapa lama kau mendapatkan semua simbol itu? Lalu bagaimana cara kau bisa menafsirkannya? Aku mengetahui nama mereka hampir 3 bulan yang lalu, berkat surat dari seorang Night Elf. Dia menuliskan kalau mereka adalah Omni Red dan memberiku catatan tentang totem mereka, yang mana sama persis dengan apa yang kucatat selama 6 bulan pengebaraanku. 6 bulan dia mendapatkan sebanyak ini dan seorang Night Elf membantunya. Maaf jika ini tidak melenakan. Apa kau sungguh bertemu Night Elf? Iya, memangnya kenapa? Warrior Priestess tidak bisa berkata banyak. Menemui High Elf atau Elf biasa itu bisa dikatakan lebih mudah, tapi untuk Night Elf, dia pernah mendapat informasi dari seorang teman
kalau Night Elf tinggal di sebuah pulau terpencil jauh dari permukiman dan sumber daya. Mereka di sana sebab sudah menjadi keputusan aliens karena pembelotan yang dipimpin salah seorang suku elf dari klan Stormreich saat melawan Great Lich King di masa lalu yang terkenal dengan nama Doomsday. Iya, tidak apa-apa sih. Hal-hal mengejutkan selalu dia dapatkan dari Naruto. Kebenaran tentang makhluk apa yang diburunya selama ini, serta dirinya yang mengatakan pernah bertemu Night Elf. Aneh sekali. Naruto spontan mengeluarkan kata itu sebab merasa demikian. Warrior Priestess yang bersamanya selama ini seolah meragukan apa yang dia katakan. Menutup buku dan merapikannya, dia menaruh kembali catatan itu ke dalam tas punggungnya, lalu segera berdiri tegak karena sudah mendapatkan hal baru. Naruto mengeluarkan suara itu dan membuat Warrior Priestess penasaran. Ada apa? Aku dari tadi penasaran. Di mana pemimpin mereka berada? Warrior Priestess baru sadar jika tidak ada Ratsaman yang disebutkan Naruto sebelumnya. Lupakan itu. Dia bahkan belum pernah melihat makhluk tersebut. 5 anak panah melesat dan menyerang mereka. Segera Naruto menggunakan perisainya untuk menghalau. Namun, satu anak panah menembus bicep miliknya. Wajahnya meringis dan giginya bergetak. Dilihatnya para pelaku adalah Omnirat yang memanah berjarak 10 meter darinya. Matanya menajam. Segera dia mencabut anak panah itu, membuat bicepnya terasa terbakar dan darah mencuat dari sana. Tunggu, biarkan aku. Warrior Priestess ingin menggunakan keajaiban Minor Heal untuk menyembuhkan. Tapi belum sempat dia melakukannya. Naruto sudah lebih dulu bergerak ke arah Omnirat yang baru menyerang. Satu belati menancap di kepala Omnirat yang berada di tengah. Lalu Omnirat yang di sebelah kanan tertembus jantungnya oleh tombak. Menyadari temannya sudah mati, mereka bergerak melarikan diri. Naruto melempar lagi sebuah kapak satu tangan dan mengenai punggung salah satu Omnirat. 2 Omnirat berhasil lolos sebab jangkauan mereka berada jauh dari jarak lempar miliknya. Di saat kedua Omnirat itu berpikir selamat, tubuh mereka terlumat oleh sebuah pemukul kayu besar. Pelakunya adalah Omnirat yang memiliki tubuh besar setinggi 2,5 meter. Di kanan dan kirinya terdapat Ratmat. Omnirat yang memiliki ukuran raksasa itu mengenakan armor sederhana dan gigi taringnya lebih besar dari Ratmat. Otot miliknya jauh lebih besar dan tampak menakutkan. Makhluk apa lagi itu? Warrior Priestess bertanya dengan pandangan melebar, tidak percaya akan apa yang mata miliknya lihat. Mereka masih dalam jenis Omnirat, yang ukurannya 2 meter adalah Ratmat. Paling besar itu, aku masih belum mengenalnya. Kita sebut saja itu Rat Ogre. Mulut Warrior Priestess terbuka, sebab monster itu masih masuk dalam Omnirat dan membuatnya jatuh di atas lutut. Kenapa? Kenapa mereka tidak pernah ada dalam manuskrip kuno manapun? Naruto menghembuskan napas. Bukan karena dia malas menjawab atau bagaimana, tapi merasa pertanyaan itu pernah dia dapatkan dari seseorang dan tentu dia hanya perlu menjawab dengan jawaban yang serupa. Itu karena catatan tentang mereka telah dihilangkan seseorang atau oleh dewa itu sendiri. Lepas mengatakan itu, dia mengangkat perisainya dan mengacungkan pedang. Senjata itu dia dapatkan dari mayat Omnirat yang berserakan dan bersiap untuk terjadinya benturan. And cut. Makasih untuk kalian yang mendengarkan sampai habis dan semoga kalian semua baik-baik saja. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.